Ada yang jatuh lur dari luar angkasa. Apa ini ya? Aku pikir ini meteor, ternyata visor ya lur. Halo guys, masih ingat dengan visor ini? Ini visor yang saya buat menggunakan karbon fiber tempa sekitar 1 tahun yang lalu. Coba kita lempar atau kita buang keluar angkasa, rupanya jatuh lagi ke bumi ya lur. Dan seperti ini setelah kita lempar. Oke lur, kembali lagi bersama kita di sini. Semoga yang nonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Dan sebelum mulai ke pembahasan videonya, di sini saya mau nidurin si tukang rusuh ini, si oren-oren ini, biar tidak pada ikut-ikutan syuting lagi ya lur. Jadi biar pada tidur terlebih dahulu, biar tidak mengganggu. Nah oke lur, kita melanjutkan video pembahasan tentang karbon fiber dan Kevlar kemarin yang saya gunakan menggunakan epoxy resin untuk lemnya. Jadi di video kemarin kita menggunakan ini ya lur. Di sini ada epoxy adhesif, dapat merekatkan secara merata pada semua benda, misalnya besi-besi, besi kaca, aluminium, tembaga, kayu plastik, dan lain-lain ya lur. Untuk cara pemakaiannya tertulis seperti ini ya lur. Jadi ini kita gunakan untuk ngelem karbon fiber di media plastik. Lem epoxy resin ini biasanya digunakan pada pengeleman kayu, fiber, kapal, dan lain-lain ya lur. Jadi ini kemarin kita gunakan untuk mengerjakan atau menempelkan karbon fiber atau serat karbon atau Kevlar seperti ini ya lur, di media plastik, bukan ABS. Jadi kadang pengerjaannya memang berbeda ya lur di berbagai media itu. Cuman untuk di part-part plastik kemarin kita tahapannya seperti itu. Lalu di sini ini ada karbon forge yang kita buat tahun lalu. Coba kita pukul saja menggunakan palu ya lur. Ini saya dulu kerjakan menggunakan resin untuk menempelkannya. Teman-teman boleh cek di video tahun lalu ini. Ini saya lagi coba atau riset dulunya, karena banyak yang meragukan atau mudah copot ya lur. Dan ini setelah kita pukul-pukul, kita injak-injak, yang kalah malah di bagian media dalamnya ya lur. Atau istilahnya kalau kita bikin skinning itu yang pecah dalamnya saat kita pukul-pukul atau kita injak. Ini full menggunakan resin. Dan oke, kita hancurin aja sekalian atau kita copot, kita lepas ya lur. Nah memang akan terlepas seperti ini ya lur. Cuman untuk skinningnya nggak masalah, masih utuh ini. Jadi kalau misalnya teman-teman buat terus skinningnya copot tanpa terkena benturan atau apapun itu, bisa dilem kembali ya lur. Jadi nggak usah takut copot karena masih bisa dilem. Ini kan cuman skinning. Jadi istilahnya bukan full pure atau murni menggunakan karbon fiber ataupun karbon forge. Jadi ABS dalamnya tetap akan pecah. Cuman untuk luarnya masih utuh nih. Dan catnya pun malah ikut lengket ke bagian skinning luarnya. Nah seperti itu ya lur untuk pengertiannya. Jadi memang bisa pecah ataupun bisa tetap akan copot. Cuman untuk daya ketahanannya sudah oke lah kalau tidak terkena benturan ataupun tidak kita banting, kita injak atau kita tabrak-tabrakkan. Lagian kita buat skinning karbon fiber ataupun karbon forget itu memang untuk dibanting atau dipukul-pukulkan. Nah kalau helm bang, emang lu beli helm itu berharap lu mau nabrak? Kan enggak, kita bikin istilahnya cuman fashion biar seolah-olah bahan helm ataupun part motor kita itu karbon ataupun karbon forge. Dan itu kita pemakaian kan normal, tidak mungkin kita berharap mau nabrak ataupun tabrakan. Lu mau pakai helm AGV Pista GPRR yang Futuro karbon, sini gua palu rusak enggak ataupun tabrakin ke mobil truk, itu tetap akan rusak ya lur. Yang penting kan kepalanya tetap aman atau istilahnya isinya itu aman. Jadi nggak bisa kita bikin untuk daya tahan selamanya. Kalau yang pengen daya tahan selamanya ya beli saja batu, itu bakalan awet sampai kita ditanam bumi ya lur. Seperti itu ya lur. Cukup untuk reviewnya lah. Saya juga nggak habis pikir. Mungkin dikiranya jika kita skinning itu untuk ketahanan dan keawetannya bakalan seumur hidup. Ya enggak, selama ada benturan keras dan padat ataupun super keras tabrakannya, itu tetap akan rusak. Meskipun itu sekelas Lamborghini yang sudah memakai bahan karbon untuk di bodinya, itu kalau tabrakan ya pecah juga kan. Jadi di sini kita hanya skinning,
Istilahnya yang penting nempel dengan kuat, bertahan hingga 1 tahun atau 2 tahun itu sudah cukup oke ya lur. Kembali ke pembahasan carbon forge atau karbon fiber tempa. Ini bagian yang kita potong tadi untuk yang tidak terpakai. Itu di sini saya cincang dulu ya lur. Dan tidak semua bahan karbon fiber itu bisa dicincang diurai dari anyamannya. Kalau yang ketebalannya atau istilahnya GSM-nya kecil itu kadang kalau kita urai itu malah seperti rambut ya lur, atau istilahnya ruwet. Jadi kalau punya saya ini yang tuil 240 GSM, jadi bisa kita cincang lalu kita lepas dari anyamannya dan kita potong-potong sesuai ukuran atau sesuai panjang yang diinginkan. Nah, untuk carbon forge ini atau cincangan seperti ini di online shop sudah banyak yang jual ya lur. Bahkan dia ada yang bagus, ada yang lebar-lebar, yang mirip dengan AGV Pista JBRR Futuro ya lur. Lalu untuk pengerjaan bodi ABS atau semacam helm ini, jika ingin menggunakan cat kalengan akrilik, bisa kita dasari menggunakan cat hitam dari seri atau jenis akrilik ya lur. Dan untuk penempelannya nanti menggunakan epoxy resin. Lalu jika pengen menggunakan resin doang, itu kalau bisa gunakan cat hitamnya itu menggunakan yang seri PU ya lur. Dia yang lebih tahan panas untuk cat warna dari PU itu. Seperti di video kemarin itu sebenarnya saya ada sebabnya. Saya main pakai resin langsung, itu saya dasari catnya menggunakan cat PU. Jika pengen menggunakan cat kalengan pilok itu bisa menggunakan yang seri akrilik. Kemudian gunakan epoxy resin seperti ini untuk menempelkan karbonnya. Karena senyawa dari epoxy resin itu saat kering dia menjadi akrilik. Setiap step atau tahapan di video saya itu tidak mewakili semuanya ya lur. Jadi ada sebabnya kenapa saya menggunakan bahan-bahan tersebut. Misalnya seperti ini, jika kita menggunakan epoxy resin atau lem epoxy, ini karena kita mainnya pakai akrilik catnya ya lur, atau cat semacam aerosol. Nah itu bisa menggunakan pengelemannya itu menggunakan epoxy resin. Ini biasanya epoxy yang digunakan untuk pengeleman kayu dan lain-lain. Nah ini kita tinggal tabur saja untuk karbon forge atau karbon yang kita cincang tadi. Atau bisa juga untuk karbon lembaran menggunakan step tahapan seperti ini juga bisa. Kalau yang pengen pakai resin doang, untuk karbon lembaran itu tidak direkomendasikan ya lur, karena dia utuh karbon. Jadi untuk yang pakai resin doang itu bisa di bodi ABS menggunakan resin saja untuk pengerjaan karbon forge atau karbon cincang seperti ini. Dan untuk catnya pun dianjurkan menggunakan cat dasaran warna yang PU atau kompresor jika hanya ingin menggunakan resin saja. Ini karena teman-teman banyak yang nanya, bang bagaimana kalau kita menggunakan cat aerosol. Nah kalau pakai cat aerosol ya seperti ini ya lur, gunakan epoxy resin. Cat aerosolnya gunakan warna yang akrilik untuk warna di dasarannya, warna hitam. Kemudian bisa diaplikasikan epoxy resin. Setelah itu kita tabur cincangan dari karbonnya sampai menempel semua. Setelah menempel dan rapi, baru bisa kita cor menggunakan resin polister. Bisa menggunakan resin yang pink itu juga bagus ya lur. Kalau saya kekerasannya lebih suka yang polister warna pink itu daripada yang resin bening. Untuk pengolesannya di sini bisa dioles sampai tertutup atau terbenam di bagian karbon cincangnya. Di sini saya lakukan pengecoran sebanyak 2 lapis sampai merata. Untuk perbandingan katalisnya yaitu 30 ml resin dan 1 tetes katalis. Dan bisa juga untuk tahapan atau lapisan paling luar itu semakin ke atas lapisannya semakin banyak katalis biar lebih cepat keras dan mudah pengamplasannya ya lur. Nah oke lur, setelah kering dan tertutup semuanya bisa kita amplas menggunakan amplas ukuran 120 atau 240 juga bisa. Nanti setelah pengamplasan dilanjut lagi ke amplas ya makin halus ya lur. Untuk pengamplasan pastikan tidak sampai terkena ke bagian karbonnya ya lur. Nah di sini kita step lanjutnya yaitu amplas 800. Jadi untuk pengekliran menggunakan cat aerosol itu pastikan untuk pengamplasannya sampai benar-benar halus dan rata ya lur. Jadi biar pengeklirannya tidak terlalu berat. Oke lur, di sini untuk helmnya tinggal kita tambahkan saja untuk stiker ataupun airbrush bisa ya lur. Setelah itu kita clear menggunakan 9128 clear glossy dari Diton Premium. Jadi untuk pengerjaan kemarin memang kita menggunakan
bahan-bahan dari toko bangunan ataupun toko besi, dari cat akrilik sampai ke diton premium untuk pengeklirannya ya lur. Untuk pengeklirannya di sini saya lakukan kurang lebih 3 lapis sampai benar-benar glossy dan menutup semua. Seperti ini hasilnya. Setelah itu kita keringkan, dan efek yang dihasilkan dari carbon forge di media helm itu seperti ini ya lur. Untuk kekuatannya sendiri tadi sudah kita jelaskan dan sudah kita review ya lur. Jadi jika kita ingin membuatnya menggunakan cat aerosol, tahapannya seperti ini. Untuk di bagian media helm itu untuk merekatkan atau lemnya menggunakan epoxy resin. Kalau yang pengen langsung pakai resin polister untuk perekatannya itu bisa menggunakan cat dasaran yang PU atau menggunakan kompresor dengan cat seri PU untuk dasarannya. Jadi berbeda ya lur, setiap bahan yang kita gunakan itu stepnya akan berbeda tergantung bagaimana dari kriteria dan sifat bahan-bahan tersebut. Untuk epoxy resin tidak harus seperti tadi, banyak merek epoxy resin bahkan yang langsung bening pun ada. Jadi kita pakai cara-cara yang paling simple dan mudah saja ya lur. Dan juga untuk kekuatannya tidak terlalu cepat copot. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan di dalam video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa makan, ngopi, dan terus berkarya. Nantikan terus video-video seputar pengecatan dari kita, dan thank you.